Baru saja, selama upacara penyerahan kepala Buddha. Su Nguyen berkata dia juga memiliki kepala Buddha. Kepala Buddha yang sekarang diserahkan adalah palsu. Hanya mengatakan tanpa bukti. Tidak dapat melihat artefak. Tidak ada yang percaya padanya sekarang. Pria tampan ini mungkin saingannya. Dia meminta staf keamanan untuk mengusir Su Nguyen. Di saat bahaya. Kepala Buddha di sini. Huang An tiba tepat pada waktunya. Memberi Su Nguyen sebuah tas. Su Nguyen memegang tas itu erat-erat di tangannya. Dan mulai bercerita kepada semua orang. Di masa lalu, kakek saya adalah Su Yicheng. Temukan kepala Buddha ini. Kakek saya memikirkan cara untuk melindungi kepala Buddha ini. Ayah saya Su Heping menemukan rahasia ini. Jadi dia menemukan metode yang sangat bagus untuk melindungi barang antik ini. Kemudian tetap anonim selama 20 tahun. Sekarang Su Nguyen akan memecahkan rahasia ini. Su Nguyen mengambil tas itu dan berjalan selangkah demi selangkah ke atas panggung untuk memegang kepala Buddha. Dia membungkuk. Mengeluarkan palu dari tas. Anda tidak salah lihat. Benar-benar palu. Dia memegang palu di tangannya. Gunakan palu untuk menghancurkannya. Satu kali lagi. Menambahkan satu kali lagi. Belum sempat menunggu dia memukul palu lagi. Penjaga keamanan memeluknya dan mendorongnya ke tanah. Ini barang antik. Jika Anda memukulnya seperti itu, artefak itu akan hancur. Tapi detik berikutnya, harta nasional yang sebenarnya telah muncul. Fexiang itulah. Fexiang berada di dalam Pixiang. Zhen di dalam Jia Zhuang. Betul. Saya adalah hadiah untuk bertemu. Boleh atau nggak? Baik-baik. Hadiah ini bagus, lahir bagus. Tadi, Su Nguyen dengan Huang An menyamar sebagai tamu untuk menghadiri pemakaman keluarga Zheng. Akibatnya, penipu yang datang ke sini bukan hanya satu orang. Ketika kedua belah pihak bertemu, ternyata mereka adalah kenalan. Tuan Zhang, kami adalah dua bersaudara. Oh, jadi mengapa tidak datang pada saat yang bersamaan? Di antara dua bersaudara ini, bukankah seharusnya ada sedikit persaingan hati nurani? Siapa yang tidak ingin bisa memiliki hubungan dengan pemilik Zheng? Hadiah kecil. Tidak layak sama sekali. Di mana milikmu? Pesaing memberikan hadiah bertemu. Kali ini, Su Nguyen benar-benar terkejut. Dia mengalihkan pandangannya ke Huang An. Huang An tidak punya trik dan tidak tahu harus berbuat apa. Itu sebabnya adegan tadi muncul. Adegan berubah. Mantel merah baru saja dipakai. Huang An telah didandani seolah-olah dia adalah menantu baru dari keluarga Zheng. Zheng Guochu menggunakan dalih membagi daging untuk menyiratkan bahwa dia mengenali identitas orang-orang ini. Langsung, beberapa pisau besar ditempatkan di leher mereka. Ini untuk mengatakan bahwa pengkhianatan adalah pengkhianatan. Ada tamu. Di saat penting, sutradara mengatur agar Fu Gui muncul. Ini anakku. Ayah. Habiskan uangku, tapi nggak patuh, nak. Aku salah, apa yang kamu lakukan? Ayah. Jangan pukul lagi. Kamu juga tidak peduli dengan kakakmu. Ayah. Ayah, jangan marah, duduk dan bicara perlahan. Fu Gui telah melajang selama 60 tahun. Dalam sekejap mata, telah punya 3 anak. Masih Zheng Guochu yang cerdas. Tidak peduli seberapa kacau hubunganmu. Maka menantu tidak bisa melepaskannya. Ketika merasa tidak bisa berbohong lagi, Fu Gui harus memberitahu semua orang tujuan sebenarnya datang ke sini. Siapa yang bisa minum paling banyak? Lalu aku akan mengikuti orang itu. Baru saja, Tuan Zheng dari desa yang membuat palsu ditangkap. Sekelompok orang datang ke sini mencari harta karun ini. Fu Gui ingin lolos dari masalah. Tidak bisa tidak mengatakan. Mereka datang ke sini karena kepala Buddha bernilai lebih dari 100 juta. Su Nguyen berkata bahwa mereka datang ke sini berdasarkan petunjuk yang mereka temukan. Hanya mereka yang bisa menguraikan rahasia ini.
Kepala Buddha dapat ditemukan. Jadi bagaimana cara membaginya? Tergantung kemauanmu. Hahaha. 100 juta? 100 juta boleh. Hanya karena bisa mendapatkan tujuan kecil ini. Jadi seluruh kelompok Sun Nguyen dianggap sebagai tamu VIP oleh Zheng Guochu. Semua orang duduk bersama dan dengan senang hati makan makanan reuni. Setelah minum beberapa cangkir, Zheng Guochu menghormati Fu Gui dengan segelas arak. Bisakah kita menawarkan mereka minuman untuk meminta maaf kepada mereka? Kamu sudah berbicaranya berat. Kemudian dikatakan bahwa Huang An adalah objek kekagumannya. Karena untuk mengungkapkan niat. Jadi dengan sengaja mengeluarkan kunci harta pusaka dan memberikannya padanya. Dianggap sebagai tanda kasih sayang. Ayo kita foto keluarga ya. Kemudian ambil kesempatan untuk mengambil foto keluarga. Gantungan kunci telah dengan mulus mencapai tangan Sun Nguyen. Lihat mata keduanya saling memandang. Mungkin mereka sedang memikirkan apa yang akan mereka lakukan. Tujuan kecil yang sedikit provokatif. Ayo tawarkan arak kepada kerabat ya. Oke, pergi. Di sini, orang-orang minum arak dengan riuh. Sun Nguyen memanfaatkan waktu ketika orang tidak memperhatikan. Ambil kesempatan itu untuk lari ke belakang gunung. Tidakkah menurutmu kunci ini terlalu mudah untuk didapatkan? Jika itu Tungku, juga harus melompat ke sana. Dua orang di belakang gunung sibuk mencari petunjuk. Dan Zheng Guochu telah bangun dari mabuk. Lebih tepatnya, dia awalnya tidak mabuk. Apakah menurutmu aktingku cukup seperti nyata? Aku sudah minum sejak aku berusia 5 tahun. Kamu coba bertanya kepada semua orang. Ada siapa yang bisa minum denganku? Karena untuk membuktikan dia masih bisa minum. Pria ini mengambil sebotol arak putih. Minum degen cepat. Saat itu, Zheng Guochu menggunakan penampilannya yang mabuk untuk menipu orang. Dia benar-benar memberikan kunci dengan sengaja. Biarkan kelompok Sun Nguyen membantunya menguraikan rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur. Tidakkah menurutmu kunci ini terlalu mudah untuk didapatkan? Jika itu Tungku, juga harus melompat ke sana. Baiklah, Zheng Guochu. Aku benar-benar telah meremehkanmu. Tunggu sampai mereka mencapai bagian belakang gunung. Aktivitas memecahkan teka-teki telah mencapai gerbang terakhir. Petunjuk membawa mereka ke kuil kecil di timur laut. Setelah agensi dibuka, terowongan rahasia telah diungkapkan kepada semua orang. Turun. Setelah sekian lama mencari, mereka akhirnya menemukan kepala Buddha Mingtang. Zheng Guochu meminta Sun Nguyen untuk pergi ke sana dan mengambil kepala Buddha. Tapi Sun Nguyen melihat gambar di depannya. Menemukan titik yang mencurigakan lagi. Ini disebut hukou. Adalah sebuah jebakan. Sun Nguyen menganggap ini sebagai jebakan. Tapi di mata Zheng Guochu, hanya ada tujuan kecil itu. Zheng Guochu melangkah maju. Secara pribadi menurunkan kepala Buddha Mingtang itu.